Assalamualaikum Bu Ning. Waalaikumsalam Pak Ferdian. Gimana kabarnya Pak Ferdian? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Gimana kabar Bu Ning? Alhamdulillah baik juga Pak. Di sekolah juga masih aman kan Pak? Alhamdulillah aman. Wajar lah ya. Untuk mempersingkat waktu ya Pak, karena waktunya kita tidak banyak ya. Di dalam obrolan kita ini nih Pak, kira-kira apa nih yang akan Bapak sampaikan, tujuan yang ingin dicapai atau yang ingin diceritakan Pak Ferdian nih? Ya baik Bu, jadi ini ada sedikit permasalahan sebenarnya Bu. Masalah ini sebenarnya sudah dari awal pertama saya masuk di kelas 4 atau mengajar di kelas 4. Nah, setelah saya melakukan diagnostik, nah itu ternyata ada beberapa anak yang belum lancar membaca Bu, dan ada juga beberapa anak yang tulisannya itu masih belum betul Bu. Jadi penempatan huruf besar, huruf kapital itu masih sembarangan, jadi tidak sesuai aturan yang berlaku. Ya harapannya nanti setelah kita ngobrol-ngobrol ini saya mendapatkan solusi dari masalah apa yang saya hadapi. Ya, baiklah Pak Ferdian, setelah saya mendengarkan cerita dari Pak Ferdian, yang saya tangkap itu di sini berarti yang menjadi problem awal dari Pak Ferdian itu adalah anak yang masih kurang membaca dengan baik dan menulisnya juga masih kurang ya Pak, masih kurang lengkap sesuai dengan ejaannya ya Pak. Begitu ya Pak Ferdian ya? Ya betul Bu. Ya. Kemudian dengan permasalahan yang dihadapi itu, kondisi ideal di kelas Pak Ferdian ini yang diharapkan itu seperti apa Pak? Untuk kondisi ideal di kelas 4 ini yang saya harapkan ya 90% ya harus bisa membaca dengan lancar, kemudian menulisnya itu juga harus dengan benar Bu, karena apa, kelas 4 itu kan sudah masuk ke kelas tinggi, pelajarannya juga sudah mulai sulit. Kalau keterampilan membaca dan menulisnya itu masih rendah ya otomatis nanti akan menyulitkan bagi siswa tersebut, seperti itu Bu. Ya betul Pak, karena masa peralihan dan kelas baru yang mulanya dari kelas 3 masih bermain ya Pak, kemudian masuk ke kelas besar harusnya sudah bisa membaca dan menulisnya dengan benar. Nah, kalau menurut Pak Ferdian nih, kondisi ideal itu kan 1 sampai 10 Pak. Kira-kira nih posisi saat ini Pak Ferdian itu di nomor berapa Pak? Untuk posisi skala sekarang ini saya rasa masih di angka 5 atau 6 Bu. Karena apa ya, tadi yang saya ceritakan ada beberapa yang bacanya itu belum lancar, bahkan ada yang masih mengeja Bu. Kalau kondisi idealnya di kelas 4 ini ya harapannya saya pengen di skala 9 lah Bu, tidak usah 10, 9 saja udah cukup menurut saya. Iya, ya betul Pak. Jadi paling nggak 9 lah ya Pak ya, dari 5 atau 6 tadi kalau bisa 9 ya. Nah, kira-kira kalau sampai ke skala 9 tadi nih perlu berapa lama ya kira-kira, atau upaya apa saja yang perlu digali untuk Pak Ferdian? Ya terima kasih Bu. Untuk upaya ada beberapa hal yang saat ini masih saya rencanakan Bu. Yang pertama itu saya merencanakan untuk memberikan jam tambahan kepada anak-anak yang mengalami kesulitan membaca tersebut. Jadi rencana saya nanti ketika anak-anak tersebut pulang sekolah, saya akan menyempatkan waktu Bu di rumah saya, karena kebetulan
saya bertugas di SD yang dekat rumah saya, dan rata-rata anak yang sekolah di SD tersebut adalah ya hanya di lingkungan sekolah tersebut, jadi dekat dengan rumah saya. Nanti rencana saya akan memberikan jam tambahan, bisa di sore hari atau siang hari, ya tergantung nanti anak-anak itu di luar jam mengaji mereka. Nanti rencananya saya akan membuat jadwal bisa 3 atau 4 kali dalam seminggu, Bu. Nah, itu rencana saya. Kemudian apabila kegiatan ini berjalan dengan lancar, nanti saya meminta bantuan juga kepada orang tua. Jadi tugas mendidik anak itu kan tidak hanya oleh guru, jadi nanti saya juga minta bantuan kepada orang tua yang anaknya mengalami kesulitan membaca tersebut, agar tetap membantu membimbing anak tersebut untuk belajar di rumah. Seperti itu, Bu, rencana saya. Ya, betul Pak. Jadi setelah Bapak ada apa yang dikemukakan tadi, yang pertama berarti Bapak ingin memberi jam tambahan ya kepada anak-anak di luar jam belajar. Kemudian selain itu tetap berkomunikasi dengan orang tua ya, karena tanpa orang tua pun bukan hanya kita yang mendidik, tapi orang tua juga harus terlibat ya Pak ya. Kemudian waktu juga Pak Ferdian berarti sudah di sela-sela ngaji anak, karena anak kan di rumah harus ada waktu ngaji. Jadi selain di sekolah belajar pembelajaran, di rumah ada ngaji, dan di sela-sela waktu ngaji itu Pak Ferdian ingin merencanakan ada jam tambahan ya Pak, supaya nanti anak yang belum bisa membaca dan menulis dengan benar bisa dibimbing lebih lanjut lagi dengan jam tambahan ya. Betul sekali Pak, itu sudah menurut saya sudah luar biasa itu untuk solusi anak-anak yang kurang membaca dengan baik dan menulis dengan kemudian. Nah, dari percakapan kita ini Pak nih, sudah ada bayangan belum nih, atau posisi Pak Ferdian tadi dengan permasalahan anak-anak tadi nih, kira-kira kapan nih Pak rencananya yang Bapak rencanakan tadi akan dilaksanakan nih? Untuk rencananya nanti setelah UTS, Bu. Jadi nanti kan ini di hari Senin depan ini kan sudah UTS, Bu ya. Yes, ya. Jadi rencananya di 1 minggu setelah UTS itu nanti rencananya akan saya laksanakan. Jadi sekitar tanggal 10 atau 11 itu, Bu. Insya Allah nanti kalau tidak ada halangan akan saya laksanakan secepatnya, seperti itu. Oh iya, iya Pak, karena kalau untuk di waktu UTS anak-anak tentu saja fokus belajar untuk persiapan UTS ya Pak. Jadi betul. Ya, jadi nanti setelah UTS Pak Ferdian sudah mau melaksanakan rencananya ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan ya Pak ya, dengan komitmen Bapak. Kemudian kira-kira setelah melaksanakan program Pak Ferdian tadi, apakah Pak Ferdian ini perlu orang atau semacam tim, atau ada orang lain yang untuk mendampingi, untuk mengobservasi Pak, kira-kira ada nggak? Iya Bu, tentunya suatu program itu kan jika tidak ada pendampingan pasti tidak akan berjalan dengan baik. Ya tentunya program saya ini nanti saya juga akan meminta persetujuan atau meminta izin kepada yang pertama kepala sekolah, kemudian yang kedua kepada wali murid, seperti itu Bu. Jadi nanti saya juga akan minta bantuan kepada orang tua murid tersebut. Saya juga akan memberikan pengarahan kepada mereka bahwa anak-anak tersebut membacanya itu masih kurang. Jadi di kelas 4 itu kan idealnya ya membaca sudah lancar harusnya, karena kalau membacanya belum lancar ya bagaimana bisa memahami suatu materi Bu, gitu ya.
karena di kelas 4 itu kan materinya ya sudah lumayan sulit gitu. Iya. Untuk itu saya terus bertekad Bu, karena ya harapannya ya dalam waktu berapa ya 3 atau 4 bulan ini semuanya dapat membaca dengan lancar gitu. Jadi Iya. seperti itu Bu. Ya, paling tidak setelah semester ini ya Pak, anak-anak diharapkan sudah bisa membaca dengan lancar, bisa menulis dengan benar ya, tentu saja dengan bimbingan dari Pak Ferdian, dengan jam tambahan tadi, tentu saja dengan tidak melupakan konfirmasi dulu dengan kepala sekolah, tentu saja harus izin ya. Kemudian kepada orang tua atau wali murid, karena mereka juga harus terlibat supaya tahu kapan waktu ngaji, kapan waktu belajar, kemudian kapan waktunya ada jam tambahan. Itu sangat perlu sekali kerjasama dengan orang tua. Iya Pak, bagus, dan saya juga setuju dengan langkah-langkah yang Pak Ferdian diprogramkan, dan juga program yang Pak Ferdian diprogramkan itu nanti bisa terlaksana dengan waktu yang tepat ya Pak. Iya. Kemudian nih Pak, kira-kira nih menurut Pak Ferdian sudah ada titik terang belum nih dalam percakapan kita kali ini nih Pak? Ya baik Bu, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah Bu Neng sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol terkait masalah yang sudah saya alami. Ya ada sedikit rasa lega gitu Bu, karena sudah dapat mencurahkan isi hati saya, mencurahkan masalah saya terkait permasalahan yang ada di sekolah. Dan alhamdulillah pada pembicaraan sore hari ini sudah mulai ada titik terang. Saya sudah menemukan beberapa cara, dan rencananya ya semoga tidak ada halangan dan rencana tersebut dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Neng. Ya, baiklah Pak Ferdian, karena Pak Ferdian sudah mendapatkan jawaban dengan menggali sendiri sebenarnya ya Pak, dari apa yang permasalahan Bapak, kemudian ada solusi. Jadi kita di sini bukan saling menasehati, tapi kita saling berbagi apa yang kita dapatkan, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, supaya apa permasalahan kita itu bisa terselesaikan dengan rekan kita. Bukan kok kita menjadi guru atau menasehati, tapi kita sama-sama berbagi ya Pak, supaya Ya, apa yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi bisa ada, setidaknya ada titik terangnya, sudah lega, bisa bercerita, ada yang mendengarkan, ada yang bukan solusi, tapi ada yang mendengarkan, itu setidaknya sudah lega ya Pak. Iya Bu. Daripada kita pendam sendiri, apa iya ya nanti kita apa bisa ya seperti ini. Nah, kita kan saling menguatkan saja, saling menguatkan supaya kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik. Bisa apa yang kita hadapi di sekolah itu bisa kita cari titik terangnya lah ya Pak ya. Betul Bu. Jadi mungkin itu saja ya Pak ya dari saya, karena waktunya juga sudah kayaknya sudah mepet ini Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Sudah banyak yang bisa dibahas tadi ya Pak ya, kita sudah saling berbagi. Semoga bisa segera terselesaikan dan bisa dilaksanakan komitmennya ya Pak. Amin, amin ya. Dan berakhirnya percakapan kita ini berarti berakhir pula ya Pak kegiatan coaching kita sore ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Pak Ferdian. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.